Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di meja makan, Xiaoyan melirik ke arah pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiaoyu makan, gigi peraknya membuat suara berderak. Meringkuk bibirnya, Xiaoyan mengingat perasaan aneh namun indah sebelumnya dan jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai cekungan telapak tangannya. Duduk di seberangnya, Xiaoyu, yang telah menatap Xiaoyan dengan jahat sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajahnya yang menawan memerah lagi. Melihat dengan aneh Xiaoyu menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiaoyan di dekatnya, Sun Er mengerutkan alisnya karena curiga. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiaoyan melewati Xiaoyu dan berhenti di tubuh Xiaoning. Pada saat ini, wajah Xiaoning dipenuhi dengan kegembiraan, lekuk di mulutnya hampir memanjang hingga separuh wajahnya. Jari-jari dengan ringan mengetuk tepi meja, Xiaoyan, menikmati kemalangan orang lain, berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima Foundation Elixir, kan? Sedikit yang dia tahu, obat mujarab tidak memiliki banyak efek bagi mereka yang berada di Duanqi ke-8 atau lebih. Tertawa pelan pada dirinya sendiri, garis pandang Xiaoyan menyapu sekeliling dengan cara yang agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga, bukankah hanya diadakan pada hari-hari tertentu? Apa yang meriah hari ini? Mungkinkah menghabiskan banyak uang untuk membeli Foundation Elixir adalah acara yang layak untuk dirayakan? Petik 2. Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan. Bekerja sama dengan alkemis tingkat 2 atau lebih tinggi akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu bisa dengan demikian melompat pangkat, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika ayah yang biasanya tenang dan tenang akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa sesepuh lainnya, mereka bahkan lebih dari itu, menyeringai lebar. Melihat mata tua mereka yang setengah tertutup, terbukti bahwa keberuntungan yang telah jatuh dari langit ini membuat mereka agak linglung. Suasana pesta saat makan bersama perlahan memudar dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiaoyan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung pergi ke kamarnya. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi, Xiaoyu mengatupkan giginya dan mengejarnya tapi tidak bisa menemukan bayangan apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kembali ke kamarnya dan belajar dari pengalaman pribadinya sendiri, Xiaoyan belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa pusing, tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiaoyan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan yang tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dia menoleh. Melihat ke arah Yao Lao, hantu yang melayang satu kaki dari tanah, Xiaoyan dengan lembut bertanya, "Guru, kamu sudah siap sekarang, kan? Akhirnya Anda belajar bagaimana menjadi sedikit berhati-hati, pil penyulingan membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika saya diganggu, akibatnya sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan akibat balas dendam, tetapi nanti ketika Anda mulai belajar alkimia, jika Anda terus ceroboh, maka saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa kecil Anda sedikit lebih cepat daripada nanti." Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangan arwahnya. Mengangguk sedikit, nada suaranya yang tumpul membawa sedikit keparahan. Menundukkan kepalanya karena malu, Xiaoyan menggaruk kepalanya saat menerima instruksi. Hanya setelah melihat ketaatan Xiaoyan, barulah Yao Lao menghela nafas lega.
Dia dengan lesu merentangkan telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus mengendalikan suhu api, Yao Lao memanfaatkan waktu idle dan melirik Xiao Yan yang sedang menatap penuh rasa ingin tahu ke api di telapak tangan Yao Lao. Sedikit ragu-ragu, Yao Lao diam-diam berbisik, jajaran kebanyakan alkemis bisa dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning samar. Saat peringkat mereka meningkat, warna api menjadi lebih gelap dan kekuatan api semakin kuat. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dibicarakan, Xiao Yan berkedip, menunjuk ke api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kalau begitu guru, mengapa milikmu putih?" "Haha, apa yang saya katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa terlihat. Namun dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan doki sebagai katalisator api, ada juga metode lain." Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. Artinya, meminjam api. Meminjam apinya. Itu bukanlah kata-kata yang asing. Dia mengerti apa arti setiap kata, tapi Xiao Yan bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam api yang dibutuhkan untuk memurnikan pil? Itu benar, meminjam api. Mengangguk kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa api surgawi langit dan bumi. Mungkin nyala api berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit atau mungkin nyala api berasal dari kedalaman. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari api surgawi ini dan masih gagal mendapatkannya. Bagaimanapun, untuk mengendalikan api surgawi, Anda perlu membawa api ke dalam tubuh Anda, namun, sifat nyala api sangat merusak. Bahkan Magic Gold Diamond yang merupakan salah satu logam terkeras, tidak dapat menahan panas api surgawi dan tubuh manusia Anda yang rapuh. Anda akan membakar diri Anda sendiri hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya sedikit pemenang yang beruntung yang dapat, secara kebetulan, memurnikan sejumlah kecil api surgawi. Setelah api bergabung bersama dengan tubuh, tipe orang ini, tanpa kecuali adalah orang dengan bakat luar biasa di dunia alkemis. Petik 2. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Yan menjilat bibirnya, tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dengan cermat dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. "Api guru pasti jenis api surgawi, kan?" Xiao Yan bertanya. "Hehe." Mengangkat apinya, wajah Yao Lao memancarkan cahaya. Dengan mata berkobar, dia berbicara, "Dalam masyarakat alkemis daratan Doki, api surgawi yang dikenal berada di peringkat dalam peringkat api surgawi. Ada total 23 jenis dan apiku berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai api pendingin tulang. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang sangat dingin dan ekstrim. Api pendingin tulang." Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap api putih yang melonjak itu dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala api putih, seperti mutiara hitam, tenang dan misterius. Ketika tangkai pertama dari daun tinta teratai seukuran ibu jari, Yao Lao akhirnya berhenti mengkalsinasi. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam nyala api, mengkalsinasi mereka menjadi 4 bola cairan murni seperti mutiara hitam. Setelah lama pemurnian oleh Bone Chilling Flame, 5 badan kecil cairan perlahan menyatu. Pada saat fusi, volumenya mengembang sebagian besar, namun, sepersekian detik kemudian, volumenya menyusut menjadi hanya seukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu lama berguling-guling dalam nyala api putih, seolah-olah di dalam cairan yang kehitaman, nyala api putih kecil dapat terlihat menari-nari. Melihat hal ini, dengan satu gerakan cepat Yao Lao dengan cepat mengambil buah racun ular di atas meja dan melemparkannya ke dalam nyala api. Setelah buah racun ular memasuki nyala api, ia berubah menjadi cairan hijau tua yang mengeluarkan jejak udara es. Menghilangkan kotoran dari cairan hijau tua, Yao Lao secara bertahap menutupi cairan hijau tua dengan cairan tinta hitam yang sekarang terbakar. Petik 2.
Suara-suara aneh bergema saat dua cairan dengan atribut berbeda bertemu dan asap berasap putih naik dari dalam nyala api yang mengamuk. Saat kepulan asap yang dilepaskan berangsur-angsur berkurang, benda kasar seperti pil mulai terbentuk dari dalam api. Menatap dengan tenang pada pil yang hampir terbentuk, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melempar Spirit Gathering Grace dan Water Attribute Rank 2 Magic Stone ke dalam nyala api. Meleleh menjadi cairan, menghilangkan kotoran, menyatu bersama. Ketiga jenis tindakan ini adalah prosedur rumit yang membutuhkan upaya yang cermat. Namun Yao Lao berhasil mencapai semuanya seolah-olah itu adalah gerakan tunggal yang mengalir, bahkan tidak berhenti satu kali pun. Setelah melihat gerakan Yao Lao yang tajam dan tepat, bahkan Xiao Yan, orang luar dari cara alkemis yang belum memahami bahkan dasar-dasar seni tidak bisa tidak memuji Yao Lao di dalam hatinya. Menetralkan kekuatan yang mengamuk di batu ajaib dengan rumput pengumpulan roh, energi biru muda murni dituangkan ke dalam objek seperti pil karena masih terbentuk. Saat tetes terakhir energi biru masuk ke dalam pil, benda seperti pil yang tampak bergelombang itu dikembalikan ke bentuk yang mulus dan licin. Kilatan biru kusam bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya terlihat indah dan megah. Meski sudah selesai dengan semua langkahnya, Yao Lao tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya dia menghangatkan pil dalam nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan api putih di telapak tangannya. Saat apinya padam, tangan kiri Yao Lao dengan cepat menyedot botol giok dari meja ke arahnya dan dengan lancar menyimpan pil berwarna hijau tua dan biru muda ke dalam botol. Fiuh, desahan panjang keluar dari bibirnya saat Yao Lao melemparkan botol giok ke Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan dengan bangga mengatakan, "Coba lihat." Dengan hati-hati menerima botol giok itu, Xiao Yan dengan penuh semangat membawanya ke bawah hidungnya untuk menghirupnya. Aroma yang familiar memasuki lubang hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sambil mengamati pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiao Yan yang luar biasa membuatnya samar-samar tahu bahwa Qi Gathering Powder ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran dalam kualitas dan efektivitas. Saat memikirkan tampilan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiao Yan tersenyum mengejek. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan erat mencengkeram botol giok yang hangat itu, menghela napas dengan berat. Sudah 4 tahun, sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Lukas mulai mentransfer dari mulutnya ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras dari tubuh Xiao Yan. Dengan wajah tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangannya untuk segera membentuk segel tangan yang menyerap Doqi. Nafasnya terus mereda saat Doqi di dalam tubuhnya menanggapi pikirannya dan mulai cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk memperbaikinya dengan cepat. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik saat garis putih Do Ziki berkumpul dari udara dan melonjak terus-menerus ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya karena kesakitan, dua energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit yang berasal dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih keras daripada saluran orang biasa dan oleh karena itu meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Di dalam tubuhnya, Doqi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Doqi putih dan dengan Doqi yang baru dibentuk untuk mendorong proses tersebut, Doqi di dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia bisa terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Ia membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi. Yao Lao berteriak. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi Doqi putih tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum menekan dengan kejam. Bang! Suara teredam ringan dengan tenang terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini, perlawanan dari Doqi akhirnya menghilang, meninggalkan Xiao Yan yang terkuras. Desahan berat keluar saat Xiao Yan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik dan turun dengan cepat karena kelelahan.
Saat dia berbaring di lantai gua yang dingin, Xiaoyan sekali lagi mengalami energi melimpah yang tidak dia rasakan selama 4 tahun. Senyuman melayang di bibirnya, semakin lebar dan lebar sampai akhirnya menjadi tawa kecil, tawa yang hangat, tawa yang melolong. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.